Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki luas wilayah sebesar 61,3 km persegi dan terbagi menjadi 6 kecamatan, 50 kelurahan, 325 lingkungan, serta 1.726 rukun tetangga. Kecamatan Selaparang menjadi kecamatan dengan luas wilayah administrasi paling luas di Kota Mataram, yaitu 10,77 km persegi. Dan Kecamatan Ampenan dengan luas terkecil yaitu 9,46 km persegi. Jumlah penduduk Kota Mataram menurut sensus penduduk tahun 2020 berjumlah 429.651 jiwa yang terdiri dari 213.764 laki-laki dan 215.998 perempuan. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perkotaan dan pelayanan publik kepada masyarakat, sejak tahun 2018, Kota Mataram ikut dalam gerakan 100 Smart City yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Program-program unggulan pemerintah Kota Mataram dituangkan ke dalam Quick Win dan Roadmap yang selaras dengan RPJMD dan terbagi ke dalam 6 pilar Smart City, yakni Smart Governance, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart Society, dan Smart Branding untuk mewujudkan Mataram Smart City, satu kota, banyak solusi. Terjadinya gempa bumi yang melanda Pulau Lombok dan sekitarnya pada medio 2018 yang disusul oleh merebaknya pandemi COVID-19 yang terjadi hingga saat ini tidak hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga berimplikasi luas seperti kelancaran distribusi pangan, terbatasnya akses fisik dan ekonomi terhadap pangan, dan lainnya yang dapat mengganggu ketahanan pangan individu, keluarga maupun nasional, membuat ekonomi semakin anjlok dan memilukan banyak pihak. Saudara kita yang ekonominya kelas menengah bisa tiba-tiba jatuh karena di PHK atau usahanya gulung tikar. Saudara kita yang ekonominya kelas bawah, jangan ditanya lagi. Kondisi ini akan berdampak luas yang akan menimbulkan terjadinya kemiskinan yang meningkat dan kerawanan pangan serta kesenjangan sosial. Kondisi tersebut di atas menuntut kita untuk bisa berinovasi agar dampak yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi dan COVID-19 dapat diminimalisir. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu mensinergikan antara kegiatan Pekarangan Pangan Lestari atau P2L dengan kegiatan Lumbung Sedekah Pangan yang dilakukan di lingkungan Gegutu Barat, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta disedekahkan ke masyarakat yang tidak mampu. Sejak berjalannya kegiatan pemanfaatan pekarangan dan lumbung sedekah pangan yang dilakukan oleh kelompok pekarangan Sule Mekar, sudah banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh para anggota dan masyarakat sekitar. Manfaat yang paling utama yaitu para anggota dapat mengurangi kebutuhan pangan sehari-hari yang bersumber dari pasar, atau dengan kata lain, anggota kelompok mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangan mereka dengan jalan mengusahakan atau menanam sendiri kebutuhan pangan mereka di pekarangan mereka sendiri. Manfaat lain juga dirasakan oleh anggota kelompok yaitu selain untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, anggota kelompok juga menjual hasil pemanfaatan pekarangannya sehingga para anggota dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan secara otomatis kesejahteraan anggota bisa meningkat.
Tidak hanya anggota kelompok saja yang menikmati hasil dari kegiatan pemanfaatan pekarangan tersebut, akan tetapi juga masyarakat sekitar yang kurang mampu, para lansia, anak yatim, dan lain sebagainya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan lumbung sedekah pangan yang dilakukan oleh para relawan, yang dimana anggota kelompok ikut bergabung menjadi relawan lumbung sedekah pangan. Kegiatan lumbung sedekah pangan ini berupa pembagian paket-paket kebutuhan pangan secara gratis, yang sebagian dari paket tersebut disuplai oleh kelompok Suli Mekar berupa aneka jenis sayuran. Kegiatan pembagian paket kebutuhan pangan tersebut diberikan setiap 1 kali dalam sepekan, tepatnya pada hari Jumat pagi. Dan kami sangat terbantu sekali dengan adanya lumbung sedekah. Semoga semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu. Inovasi dalam pengelolaan lingkungan yang cerdas terus dilakukan pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sektor bidang lingkungan. Program Lisan, Lingkungan dengan Sampah Nihil, dan Pesona Harum, pengolahan sampah organik andalan, hasilkan rupiah, tuntaskan masalah, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam masalah persampahan di Kota Mataram. Berbagai proses penanganan sampah seperti pemilahan sampah organik anorganik, pengolahan sampah organik rumah tangga melalui pengomposan, daur ulang sampah menjadi hasil karya bernilai rupiah, serta bank sampah telah disosialisasikan melalui sekolah lisan maupun pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Jumlah penduduk yang terus meningkat disertai perkembangan kota mengakibatkan meningkatnya timbunan sampah dari waktu ke waktu. Sementara itu, jumlah dan kapasitas TPS di Kota Mataram sangat terbatas, sehingga perlu strategi dan inovasi agar tidak terjadi penumpukan sampah di Kota Mataram. Untuk menggantikan fungsi bangunan TPS dan mendekatkan akses masyarakat ke TPS Mobile kini hadir untuk melayani pembuangan sampah rumah tangga dari masyarakat dengan melakukan janji temu pada titik lokasi dan jam tertentu antara kendaraan roda 3 pengangkut sampah lingkungan dengan truk sampah yang akan mengangkut sampah tersebut ke TPA di Kebun Kongok, Lombok Barat. TPS Mobile juga aktif terpantau oleh kamera pengawas sehingga penumpukan sampah di lokasi TPS dapat dihindari. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Melayani dengan smile, senyum, mutu, inovatif, lengkap dan efisien. Kami persembahkan inovasi terbaru e-reservasi. E-reservasi adalah fasilitas pendaftaran menuju rawat jalan, di mana pasien atau keluarga pasien dapat melakukan pendaftaran sendiri melalui HP Android dan sebuah perangkat mesin elektronik. Dengan menggunakan HP Android, pasien dapat registrasi dan memilih sendiri tujuan poliklinik. Kemudian menuju ke rumah sakit untuk mencetak nomor antrian. Bagi pasien BPJS dapat langsung mencetak surat eligibilitas peserta atau SEP secara mandiri. Layanan e-reservasi ini memberikan kemudahan dalam registrasi dan mempercepat waktu pelayanan. Semoga layanan e-reservasi ini bermanfaat bagi masyarakat. Atau QR Code. Sistem ini dinilai mampu untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, sekaligus mengurangi permasalahan lain, seperti sistem pengawasan terhadap kedisiplinan juru parkir, serta kepastian penarikan tarif parkir sesuai dengan tarif resmi. Keuntungan dari penggunaan aplikasi ini
yakni daerah tidak memerlukan biaya investasi yang besar dalam pembelian alat khusus. Namun, cukup dengan menggunakan perangkat seluler berbasis Android dan cukup dengan melakukan pencetakan kode QR. Setelah melakukan serangkaian uji coba di 3 titik awal, yakni Abnormal Cafe, warung nasi Padang Bundosati, serta bakso sumsum ala jalanan, didapat 979 kali transaksi non-tunai dengan total pendapatan 1,4 juta rupiah lebih dalam waktu 2 pekan pelaksanaan uji coba. Hal ini semakin memotivasi kami. Maka pada awal tahun 2021 ini, kami telah mengembangkan titik lokasi parkir non-tunai menjadi 14 titik, di mana dalam catatan kami, pada penerapan sistem non-tunai ini, selama 2 pekan di awal Januari, telah terjadi 9.382 transaksi non-tunai dengan nilai pendapatan 12,2 juta rupiah lebih. Artinya warga kota, bahwa setelah penerapan sistem non-tunai ini, yang kita lakukan di 14 titik sementara ini, sebagai titik percontohan, terjadi peningkatan pendapatan rata-rata 339%. Keunggulan dari pola ini juga, secara historis, pencatatan pendapatan direkam secara elektronik, sehingga memudahkan pengawasan lokasi parkir mana yang mengalami penurunan setoran. Warga Kota Mataram yang kami cintai, keberhasilan sistem non-tunai ini akan semakin mantap tentu dengan dukungan masyarakat pengendara bermotor baik roda 2 dan roda 4 dalam turut mendukung pemerintah dalam penerapan sistem parkir non-tunai. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, kami sangat optimis. Pendapatan daerah meningkat, pelayanan yang diberikan semakin prima, dan tentu kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan juga akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, tentu daerah kita, kota kita yang sangat kita cintai ini, dapat mampu membangun kota yang kita cintai ini dengan maksimal. Oleh karena itu, mari dukung gerakan parkir non-tunai. Parkir yang Anda bayar untuk pembangunan Kota Mataram. Pendapatan asli daerah adalah untuk rakyat di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Berkah Batin merupakan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram bersama dengan Kementerian Agama Kota Mataram yang di-launching pada bulan Februari 2021. Program Berkah Batin dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan dokumen kartu keluarga, KTP elektronik, buku nikah, dan kartu nikah secara bersamaan dan terintegrasi. Adanya program ini diharapkan mampu menyumbangkan kebahagiaan bagi mempelai yang baru melangsungkan pernikahan, karena kemudahan yang diberikan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan dokumen pernikahan, memberikan kepastian hukum tentang peristiwa pernikahan masyarakat, dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Sudah menerbitkan KTP dan kakak kami bersama tim Berkah Batin. Upaya mewujudkan Kota Mataram menuju Smart City dan mendorong akselerasi pembangunan wilayah berkelanjutan, dibutuhkan aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, khususnya yang menyangkut aspek keuangan.
sehingga penyelenggaraan tata ruang dalam lingkup wilayah Kota Mataram menjadi lebih tertib, jelas, dan akuntabel. Sehubungan dengan itu, pemerintah Kota Mataram telah membuat dan mengembangkan aplikasi berbasis web sebagai basis data terpadu yang dapat menjadi alat bantu analisis dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengambilan kebijakan. Aplikasi ini bernama Geoportal Kota Mataram. Geoportal Kota Mataram adalah aplikasi dengan fitur Geographic Information System atau GIS yang menyediakan berbagai data spasial yang terintegrasi, sehingga memudahkan kebutuhan data masyarakat, berbagi data antar organisasi perangkat daerah, dan perencanaan pembangunan kota. Aplikasi ini menampilkan peta-peta tematik yang berbentuk titik, garis, dan area, seperti titik lokasi sarana pendidikan, rumah sakit, dan perkantoran. Menampilkan garis batas administrasi, jaringan jalan, serta saluran pipa. Juga yang berbentuk area, seperti area pertanian, taman kota, kawasan industri, dan lainnya, yang semuanya terkumpul dalam satu peta. Aplikasi ini juga terhubung dengan aplikasi mobile survei yang memudahkan petugas dalam mengumpulkan data tanpa perlu membawa kertas-kertas survei, sehingga lebih ramah lingkungan. Uniknya, aplikasi ini dapat berjalan meski tanpa koneksi internet, sehingga mampu menjangkau area terpencil sekalipun. Mataram Smart City selangkah lebih dekat bersama Geoportal Kota Mataram. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan program unggulan Dinas Sosial Kota Mataram. Sistem ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah, pusat, provinsi, dan kabupaten kota, dan non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditanggapi dengan Kota Mataram menjamin kemudahan berusaha melalui layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram. Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi, memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usaha. Selamat datang di Kota Berbudaya Luhur Mataram dengan segala keelokannya. Bermusyafirlah tanpa khawatir dalam era normal baru yang telah tiba. Penerapan protokol kesehatan yang ketat di setiap sudutnya. Kontrol higienitas penginapan sesuai prosedur yang berlaku ya. Penyediaan dan anjuran penggunaan hand sanitizer sebagai perlindungan diri. Proses check-in lebih mudah dan tetap ramah meski tanpa kontak langsung. Penyediaan sarana transportasi yang terjamin kebersihannya. Beramah tamah dengan tetap menjaga jarak aman. Selalu menggunakan masker selama berada di keramaian. Melakukan pengecekan suhu setiap kali mengunjungi suatu destinasi. Eksplorasi dan dokumentasikan semua momen berharga.
Kenalkan, Mataram dengan kearifan dan kulturisasi budaya yang beragam. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, saksi bisu sejarah negeri tercinta dalam keindahan Gayasan Kuas. Mewariskan budaya, adat istiadat, dan kenangan yang tak akan tergerus zaman. Destinasi berupa prasasti-prasasti bersejarah. Dan Kota Tua Ampenan menawarkan kecantikan latar klasik yang terjaga keautentikannya. Kuliner khas yang memanjakan lidah dan selalu dirindukan. Destinasi ini terbaik untuk merelaksasikan diri tanpa kecemasan.